Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muda. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia. Selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Poster adalah media komunikasi bagi dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, dan siapa saja yang ingin berdiskusi tentang perpajakan, pasar modal, perbankan, entrepreneur, dan dunia seputar kampus. Hari ini, di episode yang ke-24, telah hadir Bapak Trianto, PhD. Sebelumnya, saya ingin membacakan pantun. Malam hari bertabur bintang, matahari pagi cerah sinarnya. Pak Trianto, selamat datang. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Ya, apa kabar nih Pak Tri? Alhamdulillah baik Putri. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Tri, ini alhamdulillah ya, senang sekali. Mudah-mudahan pandemi sudah berlalu. Ya, kita sudah bisa bertatap muka dalam perkuliahan, dalam meeting-meeting dan lain sebagainya. Hari ini saya bersyukur di tengah kesibukan Pak Tri bisa hadir memenuhi undangan kami. Pak Tri, kalau dari background kuliah saya melihat ini kita berbicara terkait dengan keuangan. Pak Tri menyelesaikan PhD-nya adalah dari Mara University ya Pak ya? Betul. Yaitu di Financial Criminology. Betul. Nah, boleh dong Pak Tri di awal ini ceritakan perjalanan Pak Tri sampai kemudian menyelesaikan studinya di Mara University dan kegiatan Pak Tri pada saat ini. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih sebelumnya Putri. Satu kehormatan bagi saya, dosen muda, entrepreneur muda yang baru memulai sesuatu kemudian mendapat panggilan untuk mengisi podcast ini, mengisi poster ini. Ini suatu kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah. Saya tadinya tidak tahu kalau D4 punya poster, tapi ini suatu yang luar biasa. Baik, terkait dengan perjalanan studi saya sampai dengan menyelesaikan PhD di University Technology Mara, Malaysia. Pada saat saya lulus SEMEA, dulu SEMEA ya Bu ya? Oh, jadi dulu pada waktu di sekolah lanjutan mengambilnya di SEMEA ya? Iya betul, SEMEA dan jurusannya akuntansi sudah. Jurusannya akuntansi. Kalau dulu kalau nggak salah kita mengenal tata buku ya? Betul. Jadi garisnya mungkin saya sudah harus ke akuntansi, seperti ya? itu. Jadi pada saat saya ambil sekolah atas itu sudah SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Sekarang sudah menjadi SMK. Betul. Ya. Setelah lulus SEMEA kemudian seperti cita-cita kebanyakan dari lulusan SMA atau SMK ingin melanjutkan kuliah. Pada saat itu kami juga didrive oleh keluarga harus melanjutkan studi dan sebagainya. Ya, tapi sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Betul. Pada saat saya lulus SEMEA, kemudian alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan peluang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jalur prestasi seperti itu. Tapi saya memupus harapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Kenapa? Pada saat itu sesuatu terjadi pada orang tua saya. Rumah kami dirampok. Kemudian orang tua, terutama ayah kami, itu kan melakukan perlawanan sehingga sampai cedera yang cukup parah. Cukup parah.
Terus sampai dirawat di rumah sakit waktu itu 3 bulan, pemulihan 6 bulan. Jadi 9 bulan ya praktis. Betul, ya. 9 bulan betul. di rumah sakit. Betul. Jadi pada saat itu adik saya masih 3, Bu Tri. Sebentar, kalau namanya Pak Trianto, itu sulung atau anak nomor 3? Saya anak nomor 3. Nomor 3. Betul, saya anak berarti nomor 3. Punya kakak lah. Punya kakak, betul. Kakak saya juga sedang studi kan. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa dengan parahnya ayah saya, kondisi bapaknya, saya berpikir kalau saya melanjutkan studi kan harus ada biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perkuliahan saya. Betul sekali. Seperti itu. Kemudian saya masih punya adik 3 yang waktu itu masih SMP, SD, dan satu lagi SD juga. Mereka kan perlu peluang untuk minimal lulus sampai SMA. Betul. Seperti itu. Nah, akhirnya peluang untuk melanjutkan studi itu tidak saya lanjutkan atau tidak saya terima. Jadi peluang emas itu tidak diambil. Tidak saya ambil. Betul. Oke. Ya, dengan konsekuensi bahwa banyak dari keluarga saya kemudian juga sangat menyayangkan kenapa tidak diambil. Kemudian pada saat itu saya sampaikan, saya tidak mengambil saat ini, tapi saya akan punya cita-cita untuk mengambil studi di lain waktu. Seperti itu. Kemudian setelah itu saya mencoba peruntungan ke Jakarta, kemudian melamar di satu perusahaan. Berarti itu lulus MEA ya? Lulus MEA. Jadi lulus MEA sudah berani untuk keluar dari asalnya dari mana nih? Saya Pak? Dari Sukoharjo, dari Solo. Sukoharjo. Jadi dari Sukoharjo, kemudian pergi ke Jakarta. Betul. Kemudian ada lowongan di satu perusahaan multinasional yang besar, itu PT Samsung Electronics Indonesia yang ada di Cikarang. Betul. Pada saat itu memang elektronik sedang berkembang, sedang berinvestasi besar di Indonesia. Kemudian saya mengajukan lamaran untuk bagian purchasing atau pengadaan. Ya. Kemudian saya tahu yang di tes itu 100 orang, Putri. Alhamdulillah saya adalah 3 orang yang diterima dari 100 orang. Wow, luar biasa. Seperti itu. Ya, hebat. Setelah itu keinginan saya kuliah muncul karena saya kan berpikir bekerja untuk kuliah. Ini saya sebelum dilanjutkan tadi dari 100 pelamar hanya 3. Ya. Untuk kompetitornya mungkin tahu siapa pesaing-pesaingnya Pak Tri waktu itu? Jadi waktu itu ada yang dari lulusan D3, ada yang dari S1 atau SMA atau SLTA sederajat. Jadi memang yang diambil adalah kapabilitasnya, seperti itu. Bukan hanya dari lulusannya saja, betul. Jadi Samsung waktu itu memang dari 100 itu macam-macam, Bu. Ada yang dari perguruan tinggi yang bagus, ada yang biasa, atau yang SMA juga banyak. Tapi artinya dengan background Pak Tri yang waktu itu dari lulusan SMEA, Pak Tri sudah bisa menyisihkan ya puluhan ya kan 97 berarti kan. Betul, dari 100 yang diambil hanya 3. Betul. Nah, dari situ saya mencoba belajar banyak di perusahaan di Samsung karena tentunya manajemennya sudah tertata. Saya banyak belajar terkait dengan manajemen, pengelolaan karyawan, kemudian juga bagaimana kita berinteraksi dengan atasan dan bawahan di perusahaan yang besar itu. Kemudian saya dari Samsung itu kemudian saya dapat 3 tahun, Putri. 3 tahun. Kemudian saya berpikir saya sudah cukup memiliki fondasi manajerial, fondasi bagaimana mengelola staf, mengelola diri sendiri, mengelola pekerjaan. Kemudian saya mencoba untuk melamar ke perusahaan yang lebih kecil. Ya, memang ada analogi seperti ini. Kadang kita tidak harus menjadi ekor buaya, tapi kita cukup menjadi kepala cicak seperti itu. Dan itu yang saya coba terapkan sehingga dengan saya menjadi kepala cicak, saya bisa mengelaborate apa yang saya miliki. Seperti itu. Kemudian saya diterima di perusahaan kedua, perusahaan Jepang. Dari perusahaan Korea yang sangat strict,
terkait waktu, manajemen waktu dan sebagainya, saya ke perusahaan Jepang yang lebih strict lagi ternyata, Bu. Jadi kalau Korea dengan Jepang justru lebih strict di Jepang ya? Yes. Oh begitu. Jepang Mungkin itu- bisa ceritakan strictnya tuh apa aja nih Pak? Jadi begini, kalau di Korea, kalau kita diminta untuk menyampaikan satu laporan, kita diberi target waktu. Kapan laporan harus diselesaikan, gitu kan? Kemudian kalau kita diminta 3 hari lagi, 3 hari harus di submit seperti itu. Nah, mereka tidak lagi menginvolve kita. Beda dengan Jepang, Bu. Kalau Jepang itu kalau kita diminta membuat laporan, kita akan ditanya detail. Kapan laporan akan jadi? Contoh kita sampaikan hari Kamis. Dia akan tanya kembali, hari Kamis pukul berapa? Itu. Rigid sekali ya. Rigid sekali. Nah, kemudian mereka selalu akan menginvolve kita. Mereka akan menanyakan kepada kita progresnya setiap saat. Hari Rabu dia akan tanya, berapa persen progres Anda? Kemudian hari Kamis pagi dia akan tanya, berapa persen? Kemudian hari Kamis siang dia akan tanya, begitu seterusnya. Bahkan kalau kita bilang, saya pernah menjanjikan itu, contoh di hari Kamis sebelum jam 00. Itu ekspatriat Jepangnya itu jam 23 itu mengingatkan saya bahwa waktu saya tinggal 1 jam. Jadi mereka sangat concern terkait dengan waktu. Betul. Seperti itu. Sehingga saya belajar banyak dari manajemen waktu yang jadi saya sering peroleh deg-degan dari, ya Pak ya. Karena kan dikejar atau sudah jadi habit malah. Kalau saya sudah menjadi habit, Bu. Saya sudah menjadi habit sehingga saya akan mencoba kalau saya ingin bertemu dengan seseorang dan sebagainya, saya biasanya 30 menit lebih awal saya selalu sudah hadir. Saya biasanya seperti itu. Ya, dan itu menjadi pola yang ada di saya, dan itu saya turunkan kepada keluarga saya juga harus demikian, karena tidak baik orang lain menunggu kita sangat lama, karena waktu juga time is money is okay gitu ya. Tapi bukan hanya waktu adalah uang gitu ya, tapi penghormatan kita kepada orang yang menunggu itu jauh lebih penting. Betul saya sekali. berpikir seperti itu, Bu. Setuju. Kemudian setelah saya pindah ke perusahaan Jepang, saya melanjutkan studi, Bu. Kemudian saya mendaftar di waktu itu kantor ada di Cikarang, sehingga saya berpikir universitas mana yang paling eligible untuk saya masuki gitu kan. Dari Cikarang, saya ingin universitas waktu itu yang paling dekat adalah Universitas Islam 45, Unisma Bekasi ya, Bu ya. Kemudian terjangkau lah ya kalau dari Cikarang. Betul. Saya kemudian ambil akuntansi, sarjana akuntansi. Alhamdulillah, Bu, karena saya berpikir semakin lama saya kuliah semakin tidak baik ke saya. Karena waktu saya mendaftar kuliah, kemudian saya menikah dengan istri saya. Jadi saya termasuk risk taker ya, Bu ya. Betul luar biasa ya. Saya bekerja, kemudian kuliah, kemudian saya menikah. Seperti itu. Nah, saya berpikir membagi penghasilan saya yang waktu itu ya tidak cukup banyak gitu ya, tapi saya berusaha membagi untuk biaya kuliah saya, membagi untuk keluarga saya gitu. Dan alhamdulillah saya punya istri yang cukup pandai mengelola uang. Ya, jadi kami tidak terjerat dengan hutang-hutang ya seperti itu, Bu. Karena sekarang ini kan kita lihat banyak sekali suaminya bekerja, istrinya ternyata kena pinjol. Betul. Jadi sebetulnya ya kalau banyak sih pasti yang kita harapkan seperti itu. Kalau kita bisa mengelola uang dengan baik, mungkin uangnya terbatas, tapi insya Allah cukup. Betul, setuju. Nah, kemudian saya intake sarjana, saya selesaikan dalam 3,5 tahun. Wow, berarti paling cepat lah ya kalau sarjana. Paling cepat, betul. Karena setiap semester saya ambil 26 SKS. Nah, ini sahabat muda, mungkin ya tadi mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Pak Tri ya, perjalanannya luar biasa. Harus membagi waktu untuk bekerja, untuk keluarga, untuk kuliah. Tapi bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Nah, ini apa sih tipsnya nih, Pak?
apa yang harus dilakukan juga oleh sahabat muda ya yang menyaksikan poster kali ini supaya bisa lah seperti Pak Tri? Gimana Pak Tri? Satu, tentunya keinginan harus muncul dari diri sendiri. Jadi harus ada kesungguhan ya dari dalam ya, dari dalam. Betul, betul. Walaupun influence-nya dari luar, ya tetap yang mengenerate, yang mengolah influence itu kan diri kita, Bu. Gitu. Betul. Pihak luar itu hanya memberikan percikan-percikannya saja. Supporter lah ya. Betul. Sehingga waktu itu saya bersemangat harus menyelesaikan ini lebih cepat dari orang lain supaya apa? Karena saya harus kemudian membagi uang saya dengan keluarga saya karena semakin lama biaya hidup saya semakin tinggi. Betul. Kuliah saya sudah punya 1 putri. Waktu lulus itu sudah 2 putri saya punya, Bu. Waduh, luar biasa anjir. Jadi waktu itu betul-betul saya berpikir bagaimana saya menyelesaikan studi saya. Kemudian setelah itu, setelah selesai, waktu wisuda, itu saya bilang ke istri saya, Mama nanti Papa umur 35 tahun sudah harus S2. Jadi sudah punya target ya. Saya sudah punya target. 35 tahun itu S2. Ya. Saya berpikir waktu itu kenapa 35 tahun? Saya harus bekerja, kemudian saya harus menyisihkan uang saya untuk membeli rumah dulu. Saya sudah menghitung bahwa waktu 10 tahun cukup untuk saya memiliki rumah. Gitu kan? Jadi sebelumnya kontrak atau gimana? Iya. Saya kan di tahun pertama itu saya ngontrak. Kemudian di tahun kedua itu saya sudah mulai beli rumah. Iya. Gitu. Iya, biasanya gini, orang tuh kalau ditanya kalau masih muda, rumahnya di mana? Saya kontraktor. Kontraktor tuh apa? Yang kontrak. Betul. Itu joknya tuh seperti itu gitu. Saya juga pernah jadi kontraktor. Awal-awal jadi kontraktor. Oke. Baik, Jadi ya saya sudah merasakan itu. Sehingga betul. Kemudian saya beli rumah, ya kan? Beli rumah waktu itu cicilan kan ya kita ambil 10 tahun kan. Jadi saya berpikir selama masa 10 tahun saya sudah selesai, saya punya rumah cukup, maka saya harus sudah mulai studi lagi. Jadi saya memang harus membagi betul-betul membagi penghasilan saya dengan prioritas-prioritas yang kami buat gitu. Ya kami diskusikan tentunya dengan pasangan ya Bu. Betul. Karena sudah ada pasangan gitu. Dan alhamdulillah istri saya mensupport. Pada saat itu saya lewat Trisakti. Nyun Sewu, tadi kan Pak Tri menyampaikan bahwa cita-citanya 35 tahun ya untuk S2 itu 35 tahun selesai ya, bukan masuk ya. Selesai. Dan terbukti 35 tahun atau selesainya? Alhamdulillah 35 tahun saya sudah punya 2 S2. 2 S2. Betul. Waduh, luar biasa sekali, Lah itu ceritanya 2 S2 ini kan berarti 4 ya yang dibagi ya. 1 kuliah di 2 tempat, kemudian keluarga, kemudian bekerja. Itu gimana nih Pak? Pada saat itu saya lewat Trisakti, Bu. Saya bilang ke istri saya, Mah kok ini universitas bagus loh. Kok Papa pengen kuliah di Trisakti gitu. Itu ya, Akhirnya saya ambil. Ada kerentek kayak gitu? Iya. Akhirnya ya udah enggak apa-apa. Terus akhirnya saya ambil PPA. PPAK dulu, Bu. PPAK dulu. Jadi cikal bakal saya di Trisakti saya ambil PPAK. Kalau tidak salah saya angkatan ke-5 ya di Trisakti ini. Jadi awal-awal Trisakti membuka PPA. Kemudian saya berpikir setelah PPA saya mau ambil S2. Nah, kemudian ada pilihan dari Trisakti yang diberikan oleh pengurus pengelola PPA bahwa yang mempunyai kriteria nilai bagus boleh melanjutkan ke Maksi Trisakti dengan waiver 5 mata kuliah plus biaya hanya 10 juta. Wow, menarik sekali, Betul. Nah, tapi pada saat itu, Bu, saya sudah diterima di Magister Manajemennya UI. Oh, iya. Jadi istri saya pagi-pagi ikut antar saya tes ke UI. Akhirnya diterima. Nah, pada saat itu saya bimbang. Saya ingin ke universitas yang negeri, tapi pilihan yang diberikan Trisakti juga tidak kalah menarik. Akhirnya saya berdiskusi dengan beberapa teman juga lulusan UI dan sebagainya. Mereka menyampaikan ambillah Magister Akuntansi Trisakti, mereka juga bagus seperti itu. Akhirnya saya ambil
Yang UI saya whole 1 tahun, Bu. Saya tunda 1 tahun dan itu diperbolehkan. Nah, setelah perkuliahan di Magister Akuntansi Trisakti, ya, kemudian saya mencoba mendaftar di Magister Manajemennya MBA-nya UGM yang ada di Saharjo. Betul. Ya, kemudian saya daftar di sana juga diterima, alhamdulillah. Nah, setelah saya 2 semester perkuliahan di Magister Akuntansi, di UGM dan UI itu sudah harus intake, masuk kelas. Akhirnya 2 surat itu datang ke saya. Kemudian saya sampaikan ke istri saya mau pilih yang mana, itu kan. Akhirnya istri saya sudah ambil UGM saja, waktunya lebih fleksibel, seperti itu. Akhirnya saya intake paralel 2 magister. Magister Akuntansi Trisakti saya belum selesai, saya sudah intake di Magister Manajemen di UGM. Itu. Bagi waktunya, ya kita harus pandai-pandai, Bu. Betul, karena semua sama. Satu hari itu 24 jam. Betul, ya, betul. Akhirnya saya bekerja kan tetap di Cikarang. Betul. Di Cikarang. Perjalanan kalau bekerja itu sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah masuknya setiap hari itu seperti itu atau gimana? Jam 8 sampai dengan jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Betul. Nah, saya minta dispensasi kepada atasan untuk saya pulang jam 4. Kenapa? Perjalanan dari Cikarang sampai Trisakti itu butuh 3 jam. Jadi kalau saya jam 4 berangkat dari Cikarang sampai Trisakti itu jam 7 normal. Kalau dapat jam 18.30 itu bagus sekali. Jadi sampai di sini selalu itu setiap hari. Seperti itu. Jadi perjalanan dengan waktu saya kuliah itu lebih banyak waktu perjalanan. Di jalan, betul. Karena saya butuh 6 jam perjalanan, hanya butuh 3 jam waktu perkuliahan. Betul. Gitu. Kemudian saya sampai di rumah itu jam 11 atau jam 12. Saya tidak tidur, Bu. Saya harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen di malam itu. Kenapa? Karena saya tidak mungkin melakukan itu di waktu saya bekerja. Jadi saya mengerjakan tugas itu sampai jam 4 pagi. Setelah itu saya tidak tidur, saya tunggu sholat subuh. Saya tidurnya itu hanya setelah sholat subuh. Itu selama 4 tahun. Enggak lelah itu, Pak? Apa yang bisa membuat kuat? Itu kan luar biasa ya. Keinginan ya. Betul. Bahwa keinginan kita untuk maju, keinginan kita untuk lebih baik itu bisa mengalahkan rasa kantuk, rasa lelah ya. Betul. Dan tentunya saja dukungan dari keluarga yang luar biasa ya, Pak ya. Betul. Jadi kemudian saya setelah subuh saya tidur. Bangun-bangun saya 6:30 dibangunin oleh istri saya untuk mengantar anak-anak saya sekolah TK. Udah anak saya udah ada yang SD. Sebentar, berarti rata-rata 1 hari berapa dong jam tidurnya ini? 2 jam. 2 jam. Selama 4 tahun. Luar biasa sekali nih sahabat muda ya. Kebayang nggak ya untuk bisa mencapai cita-cita ini yang dilalui oleh Pak Triyanto itu luar biasa. Dengan kesungguhan, dengan keyakinan, rasa ngantuk, rasa capek itu tidak terasa ya Pak ya. Dalam 1 hari itu hanya 2 jam untuk istirahat. Silakan lanjutkan lagi Pak. Kalau waktu saya belajar S1 Bu, kita waktu belajar S1 itu kita diberi kesempatan untuk tidak hadir atau kita kalau kita tidak hadir sampai berapa kali masih boleh gitu ya Bu ya. Nah itu saya gunakan karena saya bekerja. Waktu itu saya gunakan. Hari ini saya tidak hadir karena pekerjaan saya menumpuk. Karena saya bekerja untuk kuliah, bukan kuliah untuk bekerja. Betul. Gitu. Jadi kalau saya 3 kali dalam 1 semester itu ya saya ambil. Betul-betul saya ambil karena saya prioritas waktu itu memang di pekerjaan. Tapi waktu saya mengambil S2 Bu, saya ingat sekali. Saya ambil S2 Magister Akuntansi Trisakti itu saya tidak hadir di kelas itu hanya 2 kali. Dari 14 kali pertemuan ya, dari 16 ya, 16 ya, dengan ujian ya. Dari semuanya itu saya padahal punya kesempatan 4 loh. Betul. Itu pun karena betul-betul saya tidak bisa. Karena waktu itu saya berpikir saya harus mendapatkan ilmu di sini. Gitu loh. Sama di UGM saya hanya 1 kali tidak hadir. Jadi selama perkuliahan magister itu di Magister Akuntansi saya 2 kali tidak hadir, di Magister Manajemennya UGM saya hanya 1 kali tidak hadir. Karena betul-betul sudah tidak bisa ya dibuat istilahnya untuk full tidak bisa ya. Artinya ada hal yang lebih penting lagi lah. Betul. Betul.
seperti itu. Karena saya berkeinginan bahwa saya harus mendapatkan menyerap ilmu yang ada. Kalau saya ketinggalan satu kali pertemuan itu rasanya sudah jauh sekali. Ya, berbeda diskusi dengan para dosen, dengan teman-teman di kelas, dengan kita membaca buku sendiri. Betul, gitu. Pemahamannya berbeda sekali, Bu. Seperti itu. Sehingga kemudian saya alhamdulillah magister akuntansi saya selesai. Kemudian saya konsentrasi meneruskan magister manajemen saya di UGM. Seperti itu. Kemudian selesai, alhamdulillah saya selesai. Saya waktu itu bilang ke istri saya, "Mah, Papa ingin sebelum umur 45 Papa lulus doktor." Gitu. Saya selalu berdiskusi, Bu. Saya selalu berdiskusi dengan istri saya apa yang ingin saya lakukan, ingin apa yang saya raih. Dan istri saya alhamdulillah mensupport. Waktu itu saya sudah intake di Melbourne University dan sudah diterima. Tinggal waktu itu mencari beasiswa. Dan kebetulan saya waktu itu sudah tidak bekerja di perusahaan lagi, tapi saya sudah pindah ke konsultan ya, Bu ya. Saya sudah ke kantor akuntan publik. Afiliasi kantor kami itu ada di Melbourne juga. Sebenarnya saya berpikir saya nanti bisa sekolah kemudian magang di kantor yang ada di sana, tetap mendapatkan penghasilan sehingga saya rasa cukup, sehingga saya semangat waktu itu. Kemudian istri saya berpikir kasihan anak-anak, karena pada saat itu anak saya sudah 6 ya. Yes, anak saya 6. Luar biasa, ini produktif semuanya ya. Produktif semuanya. Jadi pada saat kemudian saya intake doktor, kemudian ada tawaran doktor di Malaysia, di University Mara itu. Kemudian saya intake di sana, alhamdulillah. Saya mulai intake itu di 2017 bulan September. Itu. Saya pada saat intake itu anak saya itu sedang mengambil sarjana juga, Bu. Anak saya yang nomor 1 itu di Universitas Brawijaya di Malang, ya. Kemudian di pertengahan anak saya yang nomor 2 juga harus ambil kuliah. Kemudian kuliah di ITS Surabaya. Nah, di akhir-akhir kelulusan saya, anak saya yang nomor 3 juga harus intake kuliah di Brawijaya Malang. Jadi tahun lalu itu dalam keluarga saya itu ada 4 orang yang ambil jadi mahasiswa. Bapaknya mahasiswa. Termasuk bapaknya. Betul. Bapaknya mahasiswa S3, doktoral. S3 dia doktoral. Anak saya nomor 2 itu sudah lulus Brawijaya, kemudian naik jadi mahasiswa di UGM. Betul. Untuk magister manajemen. Kemudian anak saya yang nomor 2 itu jadi mahasiswa di ITS, dan anak saya yang nomor 3 jadi mahasiswa di Brawijaya. Luar biasa sekali. Saya memberikan semangat kepada anak-anak saya, ya kan, untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk mencari tempat belajar yang baik, yaitu akan selain ilmu, ya kan, selain ilmu yang didapat, pengalaman-pengalaman dari dosen-dosen itu kan sangat berharga. Betul sekali, setuju. Sehingga tempat kuliah yang baik itu tidak hanya memberikan theoretical framework saja, tapi bisa memberikan insight terkait dengan pengalaman di dunia kerja. Betul. Seperti itu. Di dunia kerja dan kehidupan tentunya. Betul. Lengkapnya itu seperti itu. Betul. Nah, ini luar biasa sekali ya, sahabat muda. Pak Tri selalu mempunyai target, ya, selalu mempunyai mimpi. Tahun berapa akan mencapai sesuatu yang menjadi obsesinya, ya. Nah, kira-kira nih, tadi S1, S2, S3 sudah tercapai. Mimpi apa lagi yang belum tercapai nih, Pak? Saya ingin membangun satu konglomerasi, Bu. Oh, gitu. Iya. Saya sudah memulai tahun 2015. Ya. Saya berkolaborasi dengan warga negara asing untuk mendirikan satu perusahaan. Itu kan, kemudian kami bentuk 2015, sudah berjalan sampai sekarang, sudah berjalan 5 tahun untuk sebuah perusahaan itu masih sangat muda, ya. Kami waktu itu punya peluang untuk launching cukup bagus di tahun 2019, tapi pandemi 2 tahun ini agak bukan menghambat lagi, ya, memang mendistrap kami, sehingga kami harus mengencangkan ikat pinggang. Betul. Seperti itu. Kemudian
kami mengelola, kemudian sekarang ini sudah mulai bergerak. Perusahaan kami itu bergerak dalam bidang plastik dan trading beberapa chemical. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan setelah pandemi ini kami bisa menjadi lebih baik lagi. Waduh, luar biasa sekali. Silakan. Saya izin minum, Bu. Ya, silakan. Ini menarik sekali ya, sahabat muda. Saya kira masih banyak yang bisa diceritakan oleh Pak Tri ya. Ini bisa menjadi inspirasi oleh sahabat muda bahwa untuk mencapai cita-cita, mencapai mimpi tidak selalu jalannya mulus. Namun tidak perlu khawatir, dengan kesungguhan, dengan doa tentu saja ya, dukungan dari keluarga dan lain sebagainya. Yang sulit itu akan bisa dilewati dan kita bisa meraih apa yang kita mimpikan. Nah, ini sebelum saya akhiri ini, kami dari Poster Podcast Sarjana Terapan Keuangan akan memberikan hadiah kepada sahabat muda yang bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan ini. Ada 2 pertanyaan. Nanti silahkan sahabat muda menjawab melalui kolom komen. Nanti tim dari Poster akan menghubungi ya, dan kalau yang mengirimkan banyak tentu saja melalui undian kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Baik, pertanyaan pertama. Di Prodi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti mempunyai 3 konsentrasi. Sebutkan ketiga konsentrasi tersebut. Sudah dicatat? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa gelar yang akan diraih oleh lulusan dari Prodi Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti? Jadi ada 2 pertanyaan, ditunggu jawabannya, silakan diisi di kolom komen. Baik, kita lanjutkan nih Pak Tri. Pak Tri, pemirsa dari Poster beragam, dosen, mahasiswa, siapa saja yang tertarik dengan Poster. Bincang-bincang hari ini nih sangat luar biasa ya, artinya banyak hal yang mungkin bisa diketahui oleh para pemirsa, sahabat muda, bagaimana kita bisa mengalahkan dalam tanda petik mungkin kemalasan atau mungkin keraguan-raguan dan lain sebagainya. Tolong Pak Tri, berikan tips untuk mereka yang menyaksikan Poster hari ini, bagaimana caranya mencapai kesuksesan dengan jalan yang tentu saja baik ya, supaya tadi target-target dalam hidup kita itu bisa tercapai sesuai dengan obsesi kita. Silakan Pak. Baik Bu. Yang pertama adalah canangkan tujuan. Jadi ingat, yang pertama adalah tujuan. Jadi goal harus jelas. Ya. Oke. Goal harus jelas. Ya. Yang kedua, ya, doa orang tua. Doa orang tua. Ya, sahabat muda, bersyukurlah. Ya, kalau masih ada orang tua di samping kalian. Doa orang tua adalah mantra ya. Betul. Yang luar biasa, karena doa orang tua itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sedikit terkait doa orang tua ya, Bu. Betul, silakan. Setelah saya ambil PPA Trisakti, waktu saya ambil itu saya berpikir bahwa saya salah jurusan. Oh, begitu. Kenapa? Karena teman saya itu auditor semua. Teman saya auditor semua, baik dari KAP yang besar maupun yang kecil. Gitu. Dan saya adalah satu-satunya yang bukan auditor. Oh begitu. Jadi kemudian saya tanya mereka, kenapa kalian semua auditor mengambil PPA? Iya, karena setelah kami ambil PPA, kami nanti bisa mengajukan register akuntan ke negara. Kemudian dasar itu kami bisa ikut ujian CPA, Certified Public Accountant. Saya bilang, apa itu CPA? Saya tidak tahu sama sekali, karena kan saya bukan dari background kantor akuntan. Kemudian itu ujian agar kita lulus CPA, kemudian bisa buka kantor dan sebagainya. Kemudian teman-teman saya tanya, Bapak mau coba? Oh, saya mau coba. Gitu. Tapi sulit loh Pak, karena
manajer kami itu sudah berpuluh-puluh kali mencoba tidak lulus. Akhirnya saya tanya kepada dosen-dosen yang mengajar saya waktu di PPA, saya tanya, saya background-nya adalah akuntan manajemen. Apakah saya eligible untuk ambil CPA? Oh silahkan. Itu. Oh yang lulus tidak harus auditor. Nah di situ saya ada semangat. Saya coba, karena saya berpikir gini, tidak ada yang sulit di dunia ini kalau kita mau. Betul. Gitu. Akhirnya saya daftar. Bahkan waktu saya daftar register negara saya belum muncul. Saya minta dengan kepala program itu surat keterangan bahwa saya sudah lulus ujian PPA. Betul. Nah dari situ saya ikut ujian. Dan kita tahu sendiri bahwa kata yang mereka tidak lulus tentunya sulit sekali ujian CPA itu. Karena waktu ujian tertulis itu banyak sekali. Tingkat kelulusannya tidak sampai 5%, Putri. Wow. Gitu. Nah, setiap saya mau ujian itu saya telepon ke ibu bapak saya. Saya telepon bahwa saya besok mau ujian ini. Saya mohon doa restu. Saya juga minta doa istri saya. Kemudian saya minta istri saya telepon ke orang tuanya untuk mendoakan kelulusan saya. Dan saya adalah termasuk dari sedikit orang itu yang lulus. Saya bersyukur sekali alhamdulillah. Lulus ya untuk CPA ya. Luar biasa. Seperti itu. Teman-teman saya kaget semua. Nah, kemudian dari situ saya mendapatkan suatu berkah. Kemudian saya bisa pindah dari perusahaan manufaktur, saya pindah ke konsultan ke kantor akuntan publik. Di situ view saya lebih besar lagi. Saya ketemu banyak orang, bagaimana mereka mengelola bisnis dan sebagainya. Nah, kemudian berkembanglah itu ya Bu ya. Kemudian ya alhamdulillah saya bisa sampai seperti ini. Ya kalau saya berpikir saya beruntung sekali ya mendapatkan peluang itu. Tapi tentunya teman-teman tadi ingat ya bahwa doa orang tua itu sangat luar biasa. Saya merasakan itu, Bu. Betul. Yang ketiga, Pak? Yang ketiga, kalau Anda punya pasangan, ya istri atau suami, ya kan, keikhlasan pasangan itu akan mengalahkan semua rasa sakit yang ada. Setuju. Jadi kalau saya sampai rumah itu jam 12 waktu kuliah itu, alhamdulillah istri saya sudah menyiapkan teh manis untuk saya. Teh manis ya. Teh manis, betul. Itu kan. Supaya saya datang bisa segar lagi, saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya. Dan selama 4 tahun istri saya seperti itu, Bu. Iya. Gitu. Jadi istri betul-betul ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga yang luar biasa. Betul. Awalnya memang bekerja, kemudian saya minta untuk coba jaga anak saja, ya kan? Karena anak diasuh oleh orang tua itu jauh lebih baik. Saya tidak kemudian mengesampingkan bagi mereka yang memang sudah punya kegiatan di luar gitu ya. Betul. Saya waktu itu merasa bahwa kemudian kami kan terus punya anak gitu kan. Seperti itu. Iya. Ya alhamdulillah. Ini jadi, kalau putra 6 apakah masih punya keinginan untuk nambah lagi? Saya rasa cukup ya. Sudah cukup ya. Iya, karena insya Allah saya dalam tahun ini nanti insya Allah dikaruniai cucu dari anak pertama. Betul. Ya, luar biasa. Masih ada lagi yang tips berikutnya? Sudah 3 itu. 3 itu ya. Jadi yang pertama itu adalah goal, tujuan jelas. Kemudian yang kedua itu adalah doa orang tua, ya. Ini luar biasa sekali. Yang ketiga adalah tadi bagaimana kompak lah dengan pasangan. Tentu saja dukungan, support dari orang terdekat pasangan ini sangat luar biasa. Dan ini sudah dirasakan oleh Pak Tri. Waduh Pak Tri, ini hanya masalah waktu ya sebetulnya. Saya sebetulnya nanti pingin ngundang lagi ya. Suatu saat saya akan ngundang lagi. Nanti kita bisa bincang-bincang dengan keilmuan Pak Tri ya. Tetapi untuk pertemuan hari ini mungkin harus kita akhiri. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Tri atas kehadirannya. Terima kasih atas sharing ilmunya. Saya kira ini menjadi penyemangat ya sahabat muda ya. Sekali lagi jangan takut susah ya. Inilah yang saya katakan mungkin sengsara membawa nikmat. Karena saat ini Pak Tri itu posisinya tidak hanya menjadi dosen tetapi juga menjadi seorang direktur utama ya. Di mana Pak? Direktur utama di mana? PT Solis Maju Utama. PT Solis Maju Utama. Bergerak di bidang apa nih Pak?
Itu tadi jual beli plastik, Jual juga beli ada plastik. industrinya plastik, kemudian juga ada chemical. Oke, Mikal. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, akan saya tutup dengan pantun. Sungguh indah bunga anggrek dan bunga melati. Cantik sekali, manjakan mata. Mari bergabung dengan Sarjana Terapan Keuangan FEB Trisakti, jembatan emas menuju cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Nggih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.